dari mana. Dan untuk sekarang saya baru mengetahui ada juga surat yang disebut dengan peraturan menteri atau keputusan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2018 tentang batas. Semua berubah batas ini, tetapi tidak melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan kepala desa banyak nggak tahu. Waktu ada rapat di daerah Kalimunting, bahkan yang ada camat tuh camat 17, bukan camat dari Sungai Raya Kepulauan atau Sungai Raya. Baik Pak Liber, di sini kan Pak Liber tadi mengatakan sebetulnya sudah ingkrah ya, akan tetapi selama ini setelah pemekaran terjadi, kemudian masih ada hal-hal yang berkaitan dengan tapal batas tersebut tidak tuntas. Kira-kira apa hambatannya? Jadi begini, kalau masalah tapal batas di dalam peraturan menteri atau keputusan menteri ada undang-undang pemekaran. Undang-undang lebih tinggi daripada peraturan menteri atau keputusan menteri. Ya, undang-undang lebih tinggi. Harusnya pemekaran antara Bengkayang dan Singkawang, Tambas, Landak dan lain-lain itu yang berbatasan langsung, dia harus revisi undang-undang pemekaran. Baru muncullah Permendagri. Harusnya demikian dan disosialisasikan ke masyarakat yang berbatas langsung supaya tidak timbul gejolak kemudian hari yang akan membahayakan wilayah itu. Nah, siapa sebenarnya di balik semua ini kita nggak tahu. Yang jelas waktu almarhum Pak Iko Kusnuna masih hidup, waktu beliau masih hidup dan bupatinya masih Pak Didot dan sekarang berganti dengan Darwis, Pak Darwis, Bupati Bengkayang. Batas yang waktu kami audiensi dengan beliau untuk Grantung dengan kecamatan Singkawang Timur itu di Ransak, di atas bukit. Tetapi kemarin pada hari Minggu ada kurang lebih hampir 30-an orang dari Bagak dan beberapa pejabat dari Singkawang dan orang dari Kemendagri katanya itu masuk di jalan Ransak. Kalau saya tanya, ada apa Pak? Masalah batas sudah ingkrah Pak di Monggo itu antara batas Bengkayang Singkawang. Itu sudah ingkrah Pak. Pada tahun 2018 Undang-Undang Nomor 90 Permendagrinya. Adakah revisi Undang-Undang Pemekaran? Kan Undang Pemekaran itu direvisi dulu baru muncullah Permendagrinya. Nah itu saya jelaskan sampai mau mulai itu. Nanti penyelesaiannya gimana ini Pak? Nah penyelesaiannya ya tentu masyarakat di perbatasan langsung itu harus ketemu rapat, harus dibahas siapa yang sebenarnya yang menandatangani waktu Permendagri itu muncul. Tentu ada tanda tangan kepala desa, tanda tangan tokoh adat. Dan untuk Permendagri ini muncul tidak menyulitkan masyarakat sebenarnya, asalkan memahami. Namanya alas hak tidak akan hilang. Umpamanya orang Bengkayang memiliki tanah perbatasan, tapi masuk ke Singkawang secara administrasi, tetapi dia tidak hilang haknya. Baik Pak Liber, sejauh ini hasil observasi daripada Pak Liber sendiri sebagai orang nomor 1 di perkumpulan masyarakat tapal batas, ya kan? Apa kendala ini dan bagaimana dilemanya sehingga sampai saat ini menjadi sebuah dilema? Saya tadi baru keluar dari Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Tebua Marong. Di sana belum selesai permasalahan ini akan menimbulkan permasalahan besar nanti dari tokoh masyarakat yang saya jumpai di sana. Salah satunya dari sekretaris desa. Terus untuk daerah ini, daerah Bengkayang Singkawang, yaitu Grantung, kepala desa semua baru-baru semua. Mereka tidak mau melibatkan tokoh-tokoh. Nah ini persoalannya. Dan bupati juga para pejabat daerah ini tidak mau melibatkan orang-orang yang tahu dan paham tentang batas itu. Itu
pasti persoalan yang sulit. Baik Pak Liber, kira-kira apa komentar Anda dan apa saran dan pendapat Anda kepada seluruh warga dan masyarakat termasuk pemerintah yang ada untuk mengatasi persoalan dilema perbatasan ini atau batas-batas yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bengkayang atau Sambas, Kalimantan Barat khususnya? Saya hanya menyarankan kepada Bupati, khususnya batas Bengkayang Sambas, batas Bengkayang Singkawang, batas Bengkayang Landak, Mempawah, Sanggau, dan perbatasan Malaysia. Ya, kita ini zona strategis. Bupati harus mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga atau kota tetangga atau Malaysia atau negara tetangga. Dia harus mengundang, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui asal-usul batas itu. Zaman Abraham dulu pun gunung, batu, sungai itu batas yang sah. Mulai sekarang pun kita tetap melakukan itu. Baik sebenarnya. Pak Liber, terima kasih atas segala saran dan masukan, dan kita minta kepada seluruh masyarakat share dengan kawan-kawan supaya tahu semua, dan jangan sampai lupa subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat sore. Subscribe. Ujung-ujung minta subscribe.